Meanwhile. Lagi mikirin apa sih? Dari tadi lo malah di situ nggak lihat. Tahu nggak ya? Jangan kamu lagi mikirkan itu ya. Bukan yang itu kak. Aku lagi mikirin frog. Frog? Iya, frog. Aku lagi mikirin frog. Frog yang maksud mungkin. Sebagai kakak yang baik dan juga guru yang baik, aku akan cari frog untuk Angel. Tapi kalau cari sendiri kayaknya nggak bisa deh. Saya harus ajak Misteri untuk cari frog bersama. Misteri, di mana kau? Kita ada misi penting. Kita ada misi penting. Ini nanti format acaranya seperti ini. Bantu aku, cepet. Kenapa sih Jess? Udah nanti aja, bentar ya. Kasih Jess. Ups, jangan marah dulu. Temani aku mencari frog. Cari frog? Iya, frognya mau dipakai oleh Injil. Sudah, kita cari frog aja. Cari frog susah ya. Jess, frognya untuk apa sih? Iya, untuk Injil? Astaga, ternyata lagi duduk di sini. Tadi ngomongin apa sih? Jil, kamu bikin apa sih frognya? Iya, kami lagi cari frog untuk aku loh. Tadi untuk praktek ngajar kan? Hah? Siapa bilang frog untuk praktek ngajar? Aku kan nggak bilang untuk praktek ngajar. Yang tadi kamu pusing nyariin frog. Jadi kira kamu butuh untuk praktek. Saya ada Misteri yang Ini loh, saya lagi sibuk sama Miss Rizda. Terus siang-siang cari frog. Jadi, Misteri sama Kak Jessica siang bolong begini nyariin frog. Iyalah dari tadi, makanya kita kecapean di sini. Astaga, itu bukan frog untuk dipakai praktek kak. Bukan frog yang itu. Lalu, untuk apa dong? Memangnya Kak Jessica sama Misteri nggak tahu? Aku nggak ngerti. Frog yang gue maksud itu frog untuk sekolah Alkitab liburan. Astaga. Bukan. Kalau kita liburan, Bukan. Gimana? Aduh, ada-ada saja Misteri sama Miss Jessica. Nah, anak-anak, kalian jangan salah paham ya. Frog yang Bu Guru maksud itu bukan frog katak, tapi frog yang Bu Guru maksud adalah tema Sekolah Alkitab Liburan tahun 2022. Frog itu singkatan dari Fully Relay On Guard. Anak-anak, hari ini kita
kita akan mengikuti pembukaan Sekolah Alkitab Liburan. Mari kita ikuti ibadah ini dengan baik ya. Kita akan awalinya dengan bersaat teduh. Selamat pagi semuanya, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena pertolongannya, kita sudah tiba pada kegiatan kita yang kita nanti-nantikan tiap tahun, yaitu Sekolah Alkitab Liburan. Dan Ibu Guru menyampaikan, selamat datang kepada anak-anak semuanya yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak lupa juga, Ibu Guru menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Rohaniwan, kepada Ibu Direktur Pelaksana yang berkenan untuk mengikuti ibadah pembukaan Sekolah Alkitab Liburan saat ini. Nah anak-anak, saat ini kita akan mengawali kegiatan kita. Kita mau membuka dengan doa, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Evangelis Sisukawatung. Disilahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka kegiatan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, masing-masing anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama memulai kegiatan perasal kami. Tuhan, kami memohon Tuhan melindungi, Tuhan menyertai seluruh kegiatan kami, sehingga ketika kami mengikutinya, kami boleh mendapat berkat melaluinya. Kami terus menyerahkan ya Tuhan untuk jaringan internet ke dalam tangan Tuhan, sehingga semua boleh baik-baik saja, sehingga acara perasal ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah membuka kegiatan Prasal hari pertama dengan doa. Nah, rasanya tidak lengkap kalau pada kegiatan Sekolah Alkitab Liburan kita tidak menyanyikan lagu Mars Sekolah Alkitab Liburan. Ayo semuanya, Bu Guru undang berdiri. Jangan lemas-lemas ya, masih pagi, kita pasti semangat. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Alkitab Liburan. Betapa indahnya memuji Tuhan, bermain bersama bersukaria, belajar firman-Nya, cinta sabdanya, kini ku tahu jalan ke surga. Indah kasih-Nya, besar kuasa-Nya, Yesuslah Tuhan, sahabat kita, mari bersama, jangan lupakan Sekolah Alkitab Liburan. Nah, silakan duduk anak-anak semuanya. Seperti biasa dalam setiap kegiatan Sekolah Alkitab Liburan, ada lagu temanya nih. Nah, di awal kegiatan kita sudah menyaksikan bersama video tentang frog. Nah, frog itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa frog itu? Ya, frog itu adalah Fully Rely on God. Nah, kita mau menyanyikan lagu tema Sal kita hari ini. Semuanya berdiri lagi yuk. Jangan patah semangat ya. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu tema kita tahun ini, Frog. Our God is so powerful, nothing's too hard for Him, and our God is reliable, so good He never changes. God, He made me, He knows what I need better than anyone. God, He loves me, He only wants good things for me.
I'm gonna fully rely on God. I'm gonna trust Him with all I've got. I know He will never let me down. Fully rely on God. I'm gonna trust Him with all I've got. Fully rely on God, 'cause He can do anything. Our God is so powerful, nothing's too hard for Him, and our God is reliable, so good He never changes. God, He made me, He knows what I need better than anyone, and God, He loves me, He only wants good things for me. So I'm gonna fully rely on God. I'm gonna trust Him with all I've got. I know He will never let me down. Fully rely on God. I'm gonna trust Him with all I've got. Fully rely on God, 'cause He can do anything. Fully rely on God. Fully rely on God. Fully rely on God. Yeah! Fully rely on God. I'm gonna trust Him with all I've got. I know He will never let me down. Fully rely on God. I'm gonna trust Him with all I've got. Fully rely on God, 'cause He can do anything. He can do anything. He can do anything. Nah, anak-anak semuanya, itu adalah lagu tema SAL tahun 2022 yang kegiatannya akan kita laksanakan di beberapa minggu ini sampai pada puncak SAL nanti ya. Jadi semuanya nanti videonya akan di-share oleh Bapak Ibu Wali kelas. Nanti kita belajar sendiri di rumah ya, di rumah masing-masing ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Sukawatung. Dalam persiapan kita akan menyanyikan lagu Leaning on the Everlasting Arm. Semuanya kita akan nyanyikan lagu ini, dan kepada Misi Suka disilahkan setelah lagu ini selesai. Mari kita nyanyikan bersama Leaning on the Everlasting Arm. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning
Oke, baik. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, serta Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan juga, kita boleh memasuki hari pertama dalam kegiatan Prasal. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari sekali lagi kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar ketika hamba menyampaikan firman, anak-anak boleh mengerti, bukan hanya mengerti, melainkan mereka boleh menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Sekali juga Tuhan, kami menyerahkan untuk jaringan internet ke dalam kontrol Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang tadi dikatakan oleh Miss Injilia, tema tahunan kita untuk saat ini adalah frog ya. Frog ini bukan frog berbicara tentang katak, tetapi frog ini adalah singkatan ya. Fully rely on God. Nah, anak-anak, fully rely on God itu berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini bersama-sama Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Saya boleh share ya. Oke, apakah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Miss. Oke, baik. Nah, tema kita frog, fully rely on God. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Sisi mau bertanya nih, misalkan kalau kalian sedang butuh sesuatu, kalian cari siapa atau kalian pergi ke siapa? Atau kalau misalkan kalian sedang ada masalah, mungkin masalah sama teman, teman tidak mau berteman dengan kita, atau mungkin ada masalah dalam pelajaran, atau sedang marah sama orang tua, kalian lari ke siapa? Ya, mungkin kalian lari ke teman kalian, atau mungkin lari ke om, atau mungkin lari ke bu guru dan yang lainnya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan kita manusia, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, kalau sedang dalam kesulitan, kalau sedang dalam masalah, larinya sama manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan kepintaran sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Nah, hari ini bersama-sama kita mau belajar tema kita fully rely on God, bergantung penuh kepada Tuhan dengan belajar dari seorang muda, ya, seorang muda yang benar-benar frog, ya. Siapakah dia? Yaitu Raja Hizkia, ya. Maaf, bentar saya dapat WA disuruh klik titik 3 share screen dan disable annotate yang mana ya? Untuk anak-anak, tolong jangan ada yang ini ya, yang apa namanya coret-coret di layarnya Ibu ya, soalnya ini jadi jelek. Mungkin Miss guru-guru bisa datang ke ruangan saya, Kak. Tolong, saya kurang tahu yang mana disable annotate-nya ini. Sebentar ya. Ya, bagaimana Miss? Oke, baik.
Sebentar ya Bapak Ibu ya, ada kendala sepertinya. Ini. Dari yang share ini. Sudah? Satu, terima kasih. Jadi saya nggak, ini saya kenapa jadi kayak begini lagi nih? Ada tulisan. Oke. Oke, maaf ada kendala sedikit, soalnya tadi ada anak-anak yang coret-coret di layar saya. Oke, baik. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Raja Hizkia. Ya, seorang orang muda yang melakukan frog, yang benar-benar fully rely on God. Nah, pertama-tama pada pelajaran kita kali ini, kita mau belajar siapa sih Raja Hizkia itu. Nah, kita bersama-sama membuka, teman-teman, anak-anak yang ada Alkitabnya, silakan dibuka dalam 2 Raja-Raja ayat 18, ayat 1 hingga ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita tidak akan membacanya, tetapi kita akan membahasnya seiring dengan pembahasan firman Tuhan ini. Nah, siapakah Raja Hizkia? Raja Hizkia ini mempunyai arti, nama dari Hizkia ini yaitu Yahweh atau Tuhan adalah kekuatanku. Apakah di antara anak-anak ada yang bernama Hizkia atau ibu guru ada yang bernama Hizkia? Kalau ada, ini namanya artinya ya Yahweh atau Tuhan adalah kekuatanku. Nah, ayah Hizkia ini adalah Ahaz, Raja Yehuda. Dan ibunya bernama Abi atau Abia, anak dari Zakaria. Hizkia ini menjadi raja ketika dia berumur 25 tahun. Jadi saat umur 25 tahun dia menjadi raja. Nah, usia yang cukup muda untuk menjadi seorang raja. Tetapi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Hizkia bukan orang termuda yang menjadi raja. Bahkan ayahnya Ahaz ini menjadi raja ketika Ahaz berumur 20 tahun. Dan juga bahkan Alkitab mencatat ada anak yang berusia 7 tahun yang sudah dinobatkan menjadi raja, yaitu Yoas, Raja Yoas. Jadi Raja Yoas ini menjadi raja ketika berumur 7 tahun. Kemudian Raja Hizkia atau Hizkia ini memerintah di Yerusalem selama 29 tahun lamanya. Nah, kalau dia umur 25 tahun jadi raja dan 29 tahun lamanya memerintah di Yerusalem, maka dia berhenti menjadi raja pada umur, ada yang bisa jawab? Ketika dia menjadi raja 25 tahun, silahkan tulis di ini aja ya, tulis di kolom chat, karena mungkin kalian tidak diperbolehkan untuk berbicara seperti itu. Jadi ketika dia usia 25 tahun jadi raja, memerintah di Yerusalem 29 tahun. Jadi ketika dia berhenti jadi raja, dia umur berapa? Umur 54 tahun. Nah, dan Hizkia ini adalah pewaris tahta ke-14 dari kerajaan Yehuda ya, kerajaan Yehuda bukan kerajaan Israel. Dan Hizkia ini mulai memerintah pada tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Jadi Raja Yehuda adalah Hizkia dan pada zaman itu yang memerintah kerajaan Israel adalah Raja Hosea. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah beberapa hal tentang Hizkia. Ayahnya siapa, ibunya siapa, dia memerintah pada usia 25 dan sebagainya. Kita mau melihat bagaimana situasi keadaan di sekitar Hizkia, bagaimana keadaan lingkungan Hizkia, bagaimana keadaan keluarganya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang tadi Ibu katakan, ayah dari Hizkia ini adalah Raja Ahaz, ya, raja sebelum Hizkia. Nah, Raja Ahaz ini dia hidupnya tidak benar di mata Tuhan atau tidak hidup benar di mata Tuhan. Raja Ahaz tidak hidup benar di mata Tuhan. Kenapa? Kalau kita melihat Raja Ahaz ini adalah Raja Yehuda yang berdosa. Alkitab dalam
2 Raja-Raja pasal 16 mencatat bahwa Raja Ahaz tidak hidup seperti Daud bapak leluhurnya. Ya, artinya dia melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan, dia melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Hal-hal apa yang dia lakukan? Ahaz menutup bait Allah dan mendirikan mesbah-mesbah berhala di segala penjuru Yerusalem. Ya, tentu hal ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, bukan saja Ahaz mendirikan mesbah-mesbah berhala di segala penjuru Yerusalem, tapi Raja Ahaz ini, ayahnya Hizkia, juga membakar anaknya sendiri, bukan Hizkia, membakar anaknya sendiri untuk dijadikan sebagai persembahan, ya, untuk dijadikan persembahan berhala. Nah, ketika Hizkia hidup atau tumbuh di lingkungan seperti ini, apakah Hizkia juga mengikuti seperti yang ayahnya lakukan? Karena kalau kita melihat, dikatakan ada pepatah mengatakan like father, like son, ya. Kehidupan anak pasti akan kehidupan orang tua pasti akan dicontoh oleh anaknya. Tapi apakah demikian dengan Hizkia? Mari kita melihat kehidupan Hizkia. Mari kita melihat kerohanian atau spiritual profile dari Raja Hizkia. Yang pertama kita melihat, ya, Hizkia live by God's standards, ya. Hizkia hidup dengan standar Allah. Pada ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Hizkia hidup benar di mata Tuhan. Jadi meskipun Hizkia hidup di tengah-tengah lingkungan yang bisa membuatnya jauh dari Tuhan, tetapi Hizkia tidaklah demikian, melainkan Hizkia hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan artinya Hizkia mematuhi perintah Tuhan, ya. Dia mematuhi perintah Tuhan. Hizkia hidup mengikuti teladan Daud, ya. Dikatakan bahwa ia melakukan apa yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Hizkia hidup mengikuti teladan Daud. Meskipun Daud telah mati bertahun-tahun yang lalu, tetapi teladan yang Daud berikan itu tetap ada, tetap tercatat, dan Hizkia mengikuti teladan Daud. Itu keadaan rohani Hizkia. Dia hidup benar di mata Tuhan. Kemudian yang kedua, faith with action. Jadi ketika dia sudah hidup benar di mata Tuhan, itu dia terapkan, dia lakukan di dalam kehidupan nyata. Ada aksi yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia hidup mematuhi Tuhan. Hizkia menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, pada ayat 4, anak-anak boleh perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, Ibu Isi akan bacakan ayat 4 dikatakan demikian. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ya. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, Hizkia melakukan hal yang luar biasa. Dia menunjukkan imannya dengan melakukan tindakan, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Ia menjauhkan atau merobohkan berhala-berhala. Bahkan dikatakan dia menghancurkan patung ular tembaga yang dibuat Musa. Mungkin anak-anak berpikir, ini patung apa? Nah, kalau anak-anak mau lebih jelas, dalam Bilangan pasal 21, Bilangan pasal 21 itu ada kejadian di mana ketika itu bangsa Israel mulai memberontak kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan marah, dan Tuhan mengirimkan ular-ular untuk memagut mereka, menggigit mereka sampai mati. Nah, kemudian mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyuruh supaya dibuat patung ular tembaga ini. Jadi setiap mereka yang sudah digigit ular, yang sudah terpagut ular, lihat ke patung ini, mereka akan selamat. Nah, tapi sampai saat ini pun, sampai pada masa itu pun, mereka tetap menyembah patung ini. Sehingga Hizkia menghancurkan patung tersebut. Ya.
Hizkia, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Hizkia ini menyingkirkan semua hal di Yehuda yang menghalangi orang untuk ikut Tuhan, ya, menyingkirkan hal-hal yang bisa membuat orang-orang di Yehuda tidak takut akan Tuhan, yang bisa menyebabkan orang-orang di Yehuda jatuh di dalam dosa. Berhala-berhala dia singkirkan. Patung tembaga yang dibuat pada zaman Musa dia hancurkan. Nah, ini adalah satu hal yang Hizkia buat untuk reformasi keagamaan pada saat itu, ya. Nah, kemudian kita melihat Hizkia tidak seperti ayahnya, Raja Ahaz, yang hidup dalam dosa. Dan yang terakhir, mari kita melihat spiritual komitmen atau komitmen spiritual dari Hizkia. Dikatakan pada ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 ini, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia, anak yang dikasih oleh Tuhan, orang muda yang memiliki iman yang baik kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan, ia setia kepada Tuhan, ia taat kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa sesudah Hizkia, bahkan sebelum Hizkia, sesudah Raja Hizkia, sebelum Raja Hizkia, tidak ada lagi yang seperti Hizkia. Ya, no one to match dengan Hizkia. Ya, jadi Hizkia ini adalah raja yang saleh, raja yang ya, raja yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, raja yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun pada akhir hidupnya nanti lain ceritanya. Ya, Hizkia memiliki iman yang baik, dia percaya kepada Tuhan, bahkan tidak ada yang seperti dia. Dan Hizkia pada ayat 6 dikatakan ia berpaut kepada Tuhan, ia setia kepada Tuhan, ia patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika Hizkia hidup saleh di hadapan Tuhan, dia patuh kepada Tuhan, bahkan hidupnya benar di mata Tuhan, dan dia menjauhkan segala macam berhala, Tuhan dikatakan apa yang menanti dia? Apa dampaknya? Pada ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Ya. Tuhan menyertai dia. Maka ketika Hizkia hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup seperti bapak leluhurnya Daud, Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan membuat dia berhasil. Kemanapun juga ia pergi berperang, dikatakan ia beruntung. Bahkan ia tidak takluk kepada Asyur lagi. Saat itu Asyur ini sebelum Hizkia, bapaknya Raja Ahaz membayar upeti kepada Asyur untuk membantu mereka, melindungi mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, saat itu karena Hizkia menjadi raja dan dia sudah menjadi raja dan dia takut kepada Tuhan, akhirnya dia dikatakan beruntung kemanapun dia pergi berperang. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dan bahkan ayat 8 dikatakan Hizkia berhasil mengalahkan musuhnya. Ya, dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubur. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah profil dari Raja Hizkia. Ya, siapakah Raja Hizkia itu? Bagaimanakah keadaan atau lingkungan dalam keluarganya ketika dia bertumbuh dan apa yang dilakukannya ketika dia menjadi raja. Nah, teman-teman, kalau kita bisa mempelajari bahwa Hizkia ini sangat frok kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia hidup benar di mata Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berpaut kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan jabatannya sebagai raja, dia tidak mengandalkan tentara-tentaranya, dia tidak mengandalkan yang lainnya. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani Hizkia. Ya, dalam kehidupan anak-anak, mungkin anak-anak pasti mengalami yang namanya masalah dengan teman, di sekolah pelajaran sulit diikuti,
atau ada masalah di rumah, satu hal, teman-teman harus datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada tangan Tuhan yang kokoh, tangan Tuhan yang kuat. Jangan bersandar kepada manusia, mencari manusia duluan, ya. Jangan sampai seperti itu. Mari kita kalau ada masalah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Jangan cari manusia dulu, jangan cari papa dulu, jangan cari mama dulu, jangan cari ibu guru dulu, tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Itulah frog, itulah fully rely on God. Benar-benar sepenuhnya, total bergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya orang yang bergantung pada Tuhan akan mendapat penyertaan Tuhan. Akan Tuhan berkati, akan Tuhan jaga, lindungi dalam segala yang dilakukannya. Nah, sekian dari Ibu Sisi, biarlah kita boleh mengenal siapa itu Hizkia dan apa yang dilakukannya dan bagaimana kehidupannya tetap berpaut kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri materi sal ini dengan satu ayat hafalan. Ya, ayat hafalan yang mengajarkan kepada kita untuk kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, seperti lagu yang tadi sudah kita baca tadi ya, lagu yang kita nyanyikan tadi, bersandar kepada lengan yang kekal, leaning on everlasting arms ya. Nah, ayat hafalan kita adalah dari Amsal 3 ayat 5. Ya, ini ayat hafalan yang akan kita hafal selama kita prasal sampai pada puncaknya nanti. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan dengan setengah-setengah hatimu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan seluruh hatimu, dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan jangan bersandar kepada kekuatanmu atau kekuatan orang lain, tetapi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak semua, dan anak-anak boleh tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Kalau ada masalah, tetap datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kami bersama-sama boleh belajar tentang tema kami, fully rely on God, dan kami boleh belajar dari satu tokoh, yaitu Raja Hizkia. Kami rindu ya Tuhan, kami pun bisa menjadi orang-orang muda, bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam segala kehidupan kami, baik dalam kehidupan sosial kami maupun kehidupan kami yang lain. Dan saat ini ya Tuhan, hamba memohon biarlah firman ini boleh anak-anak terima dan mereka boleh mengerti, bahkan mereka boleh menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap sertai kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Steri dan Ibu Lisda. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Evangelis Sisukawatung. Nah, anak-anak semuanya memperhatikan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan ini akan berlanjut dari minggu ke minggu sampai di acara puncak sal nanti. Sekarang silahkan menyiapkan uang persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahanmu itu bisa dimasukkan dalam amplop atau bisa juga ditransfer di nomor rekening, akan dikirim oleh wali kelas masing-masing. Kalau mau bawa di sekolah bisa diserahkan kepada wali kelas, nanti wali kelas yang menyetor ke bendahara.
Anak-anakku, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Alkitab Liburan. Betapa indahnya memuji Tuhan, bermain bersama, bersukaria, belajar firman-Nya, cinta sabdanya, kini ku tahu jalan ke surga. Indah kasih-Nya, besar kuasa-Nya, Yesuslah Tuhan, sahabat kita. Mari bersama, jangan lupakan sekolah Alkitab liburan. Nah, tadi kan Evangelis Sisuka dalam firman-Nya menunjukkan ada ayat hafalannya. Jangan lupa ya, ayat hafalannya itu tetap diingat. Namanya saja ayat hafalan, berarti harus diingat, dihafal ya. Nah, anak-anakku, dalam ibadah kita hari ini ya, dalam ibadah kita hari ini ada games-nya loh, dan games itu akan ada hadiah yang menarik. Nah, untuk memandu games, Ibu Guru silakan kepada Ibu Guru Injil untuk memandu games. Silakan Bu Guru Injil. Oke, terima kasih Misteri. Oke anak-anak semua, dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Sisuka tadi, kita telah belajar tentang siapa itu Raja Hizkia. Bagaimana kehidupan Raja Hizkia ini yang berkenan kepada Tuhan. Raja Hizkia yang melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kamu menyimak dengan baik firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Sisuka tadi, Miss Injilia yakin kamu pasti bisa mengikuti games ini dan menjawab pertanyaan dari Miss Injilia. Oke, jadi games kita kali ini adalah kita akan bermain menyusun kata. Oke, kita akan bermain menyusun kata. Dan aturannya kalian hanya boleh menjawab melalui kolom chat. Oke, jadi kalian silakan menjawab pertanyaannya melalui kolom chat. Kalau sudah mengerti, kita akan mulai gamesnya, tapi Bu Guru akan berikan eksperimen terlebih dahulu. Jadi kita akan coba dulu pertama, nanti setelah itu Bu Guru akan kasih pertanyaannya, dan siapa yang paling cepat menjawab, akan ada hadiah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk kalian. Oke, jadi kita eksperimen dulu ya anak-anak. Oke, perhatikan kalimat yang acak berikut. Silakan tulis di kolom chat, susun kalimat berikut menjadi kalimat yang tepat. Oke. Apakah bisa menulis di kolom chat? Oke, sudah ada yang menulis. Oke. Ya, anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang tepat. Benar sekali. Jawabannya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, sudah cukup anak-anak. Ini eksperimen ya, ini eksperimen. Oke, sudah cukup menulis di kolom chatnya. Oke, nah untuk bagian yang pertama ini, Bu Guru akan kasih kesempatan kepada anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Jadi, anak-anak kelas 4 sampai kelas 6, jangan dulu menulis di kolom chat. Jadi, yang akan Bu Guru kasih kesempatan menulis di kolom chat yang bagian pertama ini adalah anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3, kakak-kakak kelas 4 sampai kelas 6, tolong tidak menulis di kolom chat ya. Oke, masih ada yang menulis di kolom chat. Bu Guru belum akan mulai kalau masih ada yang menulis di kolom chat. Nah, Bu Guru minta bantuan
Bapak Ibu guru yang lain ya. Di sini ada Miss Suka, ada Miss Okta, ada Miss Herlin untuk melihat siapa yang paling cepat. Oke, jadi yang dilihat ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Jadi nanti kalau ada kakak-kakak kelas 4 sampai kelas 6 yang menulis, mohon maaf, Bu Guru akan eliminasi. Jadi nanti di bagian kedua, kalian tidak boleh lagi mengikuti kuisnya ya. Jadi tolong belajar untuk taat pada aturan. Oke, Bu Guru akan mulai. Ya, tidak ada lagi yang menulis di kolom chat ya, kecuali anak kelas 1 sampai kelas 3. Ya, oke. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, perhatikan kalimat acak berikut ini. Oke, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 ya. Yang kelas 4 sampai kelas 6, tenang dulu. Oke. Mari kita lihat. Wah, sudah ada yang menjawab. Sudah ada yang menjawab. Apakah jawaban ini benar? Bu Guru akan hitung sampai 3. Setelah itu Bu Guru akan tunjukkan jawabannya. 3, 2, 1. Oke. Mari kita lihat jawabannya. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Siapakah yang menjawab paling cepat dan paling tepat? Oke, di sini Bu Guru melihat. Richie. Ya, bagaimana? Richie. Richie. Jason. Oke, kalau di Bu Guru di sini nama Jason. Oke, jadi yang paling cepat dan yang paling tepat adalah Jason. Tepuk tangan untuk Jason. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang lainnya yang sudah ikut menjawab. Ya, jawaban kalian semuanya benar. Oke, sudah cukup untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang Bu Guru akan lanjut ke kakak-kakak kelas 4 sampai kelas 6. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 3 tidak lagi menulis di kolom chat ya. Bu Guru akan lanjut kalau anak-anak sudah tidak lagi menulis di kolom chat. Oke, sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Bu Guru akan lanjut kalau sudah tidak ada lagi yang menulis di kolom chat. Oke, baik. Sekarang untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Oke. Ayo anak-anak. Misi Suka, apakah layar saya berganti? Berganti, Miss. Iya, ini sepertinya. Oke, sejauh ini belum ada yang menjawab tepat pertanyaannya. Ayo anak-anak kelas 4 sampai kelas 6. Kalau kalian memperhatikan firman Tuhan yang tadi dibaca dan khotbah yang disampaikan Misi Suka, Bu Guru yakin kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Ayo susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Oke.
Wah, sepertinya sejauh ini Bu Guru belum melihat yang menjawab tepat ya. Ayo anak-anak. Miss Herlin dan Miss Suka, tolong bantu saya melihat ya. Kalau ada yang jawabannya sudah benar dan tepat. Oke. Ayo anak-anak kelas 4 sampai kelas 6. Susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Oke. Bu Guru melihat di sini ada yang sudah menjawab, tapi masih ada kata yang kurang. Oke, anak-anak. Waktunya habis. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Tidak ada lagi yang menulis di kolom chat. Oke, sudah cukup. Tidak ada lagi yang menulis di kolom chat. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sudah cukup ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, Miss boleh bantu tutup kolom chatnya? Oke, semuanya mari kita lihat jawaban yang benar. Nah, jawabannya adalah ia percaya kepada Tuhan dan tidak ada raja yang seperti dia. Oke, siapakah yang menjawab dengan cepat dan tepat? Siapakah yang menjawab dengan cepat dan tepat? Ia percaya. Iya, bagaimana, Miss? Putri Angel 4 Yakobus. Putri Angel 4 Yakobus. Tepuk tangan. Selamat untuk Putri Angel sudah menjawab dengan tepat pertanyaan dari Miss Angelia. Oke, anak-anak, selamat untuk Jason dan Putri Angel. Dari Bapak Ibu Guru menyiapkan hadiah untuk kalian yang sudah menjawab pertanyaan di games kita hari ini. Nah, anak-anak, jadi dari apa yang kita lakukan ini, games ini anak-anak di minggu-minggu yang akan datang masih ada games yang lainnya. Jadi ketika mendengarkan firman, anak-anak harus dengarkan dengan baik ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan seputar firman Tuhan yang disampaikan, anak-anak bisa menjawab dengan tepat. Oke, terima kasih untuk partisipasi dari anak-anak semua. Miss Angelia serahkan kepada Miss Terry. Wow, luar biasa. Selamat kepada pemenang untuk kuis kita hari ini. Kita berikan aplaus ya. Iya, akan ada hadiahnya loh, dan hadiahnya itu sangat menarik. Minggu depan masih ada games lagi. Oleh karena itu, supaya kamu dapat mengikuti games dengan baik, perhatikan setiap firman yang disampaikan, dan jangan lupa ayat hafalannya juga dihafal ya. Nah, semuanya Bu Guru undang untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu tema SAL kita tahun ini. Kita mau menyanyikan lagu Fully Rely on God. Semuanya berdiri ya. Our God is so powerful, nothing's too hard for him. And our God is reliable, so good he never changes. God, he made me, he knows what I need better than anyone. God, he loves me, he only wants good things for me. So I'm gonna fully rely on God, I'm gonna trust him with all I've got. I know he will never let me down. Fully rely on God, I'm gonna trust him with all I've got. Fully rely on God, 'cause he can do anything.
God is so powerful, nothing's too hard for him. And our God is reliable, so good he never changes. God, he made me, he knows what I need better than anyone. And God, he loves me, he only wants good things for me. So I'm gonna fully rely on God, I'm gonna trust him with all I've got. I know he will never let me down, yeah, yeah, yeah. Fully rely on God, I'm gonna trust him with all I've got. Fully rely on God, 'cause he can't do anything. Trust him with all I've got. Fully rely on God, 'cause he can do anything, he can do anything, he can do anything. Nah, anak-anak, nanti Bapak Ibu Guru akan share video lagu tema untuk Salkita tahun ini. Kalian pelajari di rumah masing-masing ya. Apalagi tadi Bu Guru lihat banyak yang cuma lihat, mungkin karena ini baru pertama, baru disampaikan, kalian baru lihat. Jadi bisalah hari ini kita masih lihat, dengar. Tapi nanti kalian hafal lagunya, pelajari gerakannya, supaya di setiap kegiatan Sal kita semakin meriah, kita semakin semarak dan tentunya bersuka cita. Anak-anakku, kita tiba pada penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan lagu Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, sesuai dengan ayat hafalan kita dalam kegiatan Sal tahun 2022. Mari semuanya kita angkat pujian ini, Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan-jalan penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan-jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Evi Mutiara. Kepada Ibu Pendeta, disilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah di pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama memulai dengan tema Sal di hari ini untuk kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang frog ya Tuhan. Kami berdoa kiranya apa yang kami sudah belajar di hari ini boleh menuntun setiap kami, setiap anak-anak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk persembahan yang sudah disiapkan, yang nanti akan ditransfer maupun yang akan dibawa ke sekolah. Tuhan berkati Papa Mama dalam usaha kerja. Dan kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini, sebentar akan masuk dalam proses pembelajaran. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Sebelum kami berpisah dari ruang meeting ini, kami mohon berkat daripadamu ya Bapa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa dan penghiburan serta penyertaan dari Allah Roh Kudus turun menyertai anak-anak, Bapak Ibu guru, kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Evi yang sudah menutup opening sal kita hari ini. Terima kasih juga kepada para rohaniwan yang sudah berkenan hadir dalam ibadah pembukaan kegiatan Sekolah Alkitab Liburan.
Dan hari ini adalah Prasal hari pertama. Terima kasih banyak kepada Evangelis Suka yang sudah membagikan kebenaran firman. Dan terima kasih kepada Ibu Direktur Pelaksana, Ibu Trifosa Lili yang juga sudah berkenan hadir. Dan terima kasih kepada anak-anakku semuanya, kalian luar biasa. Minggu depan kita pada kegiatan Prasal hari bagian yang kedua ya, lanjutan dari kegiatan hari ini. Nah, karena kegiatannya berkelanjutan, jadi kalau kamu melewatkannya satu kali saja kamu akan ketinggalan ceritanya, ya aktivitasnya. Dan tentunya seperti hari ini ada games, minggu depan juga gamesnya tidak kalah menarik, hadiahnya juga luar biasa. Oke? Nah, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Panitia. Disilakan kepada Ibu Guru Alin. Shalom semuanya, Bu Guru Alin mengucapkan terima kasih. Kalian semua luar biasa hari ini sudah bergabung dan Bu Guru Alin lihat kalian sangat tertib mengikuti ibadah sal pada pagi hari ini. Ya, kita akan ketemu minggu depan. Dan Bu Guru Alin mau ingatkan juga bukan cuma di sekolah aja ya, tetapi Bu Guru Alin berharap kita semua juga gabung di ibadah sekolah minggu pada hari Minggu. Karena cerita ini pun akan kita dengarkan ya di sekolah minggu. Jadi supaya lebih memperdalam ya, kita lebih memahami dengan jelas firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi di ibadah Rabu juga di ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Guru, panitia yang sudah terlibat menyukseskan pembukaan sal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto bersama, silakan Miss Injil atau Miss Herlin untuk minta tolong ambil gambarnya. Semuanya boleh buka kamera ya, buka kamera. Semua di sini. Oke anak-anak, semuanya silakan dibuka kameranya. Ada 8 slide ya di Bu Guru, jadi ada 8 kali Bu Guru akan screenshot. Oke, sudah siap? Yang di aula sudah siap? Bu Guru hitung ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua sekarang. Oke, 1, 2, 3. Sekarang yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Yang ketujuh. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih semuanya.